part 6 kita bahas syarat perencanaan kerajinan bahan lunak ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang proses penciptaan sebuah produk. Oke, proses penciptaan sebuah produk. Teman-teman kemarin sudah praktek ya di pertemuan ke-5 sudah praktek itu sama nggak sih prosesnya gitu kan, ataukah ada yang kurang dari proses yang sudah kita jalanin yang kemarin kayak gitu. Ada 9 proses dalam penciptaan produk. Yang pertama yaitu proses perencanaan ya teman-teman ya. Proses perencanaan yang pertama itu kita mau bikin apa, sudah punya rencana belum gitu kan, proses perencanaan. Terus kalau sudah punya perencanaan, coba kira-kira bahan yang kedua itu tentukan bahannya mudah didapat atau tidak nih gitu kan, ada yang kurang atau enggak gitu kan. Nah itu kita tentukan ya kan, tentukan bahannya, beli di mana, harganya berapa gitu kan. Jangan sampai nanti ketika kamu sebuah kerajinan itu kamu jual, kamu jadi jong gitu kan. Misalnya modalnya 200.000 ya kan, sedangkan kamu jual 150, otomatis sudah rugi 50.000, belum termasuk tenaga, belum termasuk yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harus ada rencana. Yang kedua, tentukan bahannya apa saja kayak gitu. Kalau udah yang kedua udah ada, yang ketiga cari ide ya, ide dari berbagai sumber gitu. Nah nanti praktek yang kedua saya serahkan ke teman-teman untuk nyari ide yang praktek kedua ini apa nih gitu kan. Jadi nanti praktek kedua itu teman-teman yang nentuin idenya mau praktek apa. Cuma catatan, jangan terlalu mengeluarkan banyak biaya, gunakan yang ada di sekitar. Seperti kemarin kan prakteknya hanya hiasan dinding dari koran sehingga menjadi gambar siluet kayak gitu. Tadi sudah tentukan perencanaan, tentukan bahan, terus yang ketiga penggalian ide. Nah yang keempat buat sketsa. Sketsanya jangan satu macam, kalau bisa 2. Biar apa? Biar ada perbandingan, ini yang bagus yang mana gitu kan. Kayak seperti misalnya contoh masker ya, ini masker. Ini contohnya ada warna merah, ada warna hitam, gayanya seperti apa, modelnya seperti apa ya, seperti itu. Jadi sketsanya beberapa. Nah yang kelima, dari beberapa sketsa ambil yang terbaiknya yang mana nih teman-teman, yang bagus yang mana dulu nih yang diluncurin gitu kan. Nah ini ini nih yang C yang bagus nih modelnya ya, berarti sketsa yang terbaik untuk kamu buat kerajinannya yaitu kerajinan dari C, yang sketsa C. Jika sudah ada sketsa yang terbaiknya, lalu kamu apa? Lalu kamu kumpulkan alat dan bahan yang sudah kamu buat gitu kan, yang sudah kamu rencanakan. Kumpulkan tuh alat dan bahannya apa aja, beli di mana gitu, harganya berapa. Berarti kan otomatis kamu sudah punya gitu kan, sudah punya gambaran. Baru lakukan proses pembuatannya dari langkah-langkah awal gitu kan, apa aja yang harus disiapkan, apa aja yang harus dikerjakan, itu siapkan langkah-langkahnya. Nah setelah kerajinan terjadi, udah ada gitu kan, udah kamu buat, baru yang ketujuh itu yang ke-8 itu evaluasi teman-teman ya, mana nih yang kurang, mana nih yang perlu diperbaharui, yang melalui tadi ya 5 syarat yang di pertemuan ke-6. Harus ada nilai guna, harus ada nyaman gitu kan, harus ada keluasan, harus ada apa lagi, keamanan, dan kelima harus ada yang namanya estetik ya. Evaluasi nih, kalau kerajinannya udah ada nih, mengandung unsur ID enggak nih gitu kan.
Nah kalau misalnya udah oh ini safety-nya nggak ada, nah berarti yang proses terakhir harus direvisi kerajinan tersebut, ya kan? Misalnya kerajinan tersebut yang kamu buat besok nih, misalnya praktek yang kedua, oh ini nggak safety nih, nah kamu revisi, gitu kan? Kalau udah jadi semua, nah kamu buat lagi, namanya nanti ada proses modifikasi kerajinan, teman-teman. Ya, jadi semuanya harus mengikuti 9 alur yang tadi. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tentukan perencanaan. Terus yang kedua, tentukan bahan. Yang ketiga, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang keempat, apa yang keempat? Iya, pembuatan karya. Terus yang kelima, pilih sketsa yang bagus. Ya, jadi dari berapa sketsa, buat sketsa, pilih sketsa yang bagus. Yang kelima, terus yang keenam, kumpulkan alat dan bahan. Yang ketujuh apa? Proses pembuatan karya. Yang kedelapan, evaluasi. Yang kesembilan, revisi, gitu ya teman-teman ya. Jadi 9 ini harus ada di dalam pembuatan kerajinan. Oke teman-teman, terima kasih. Pertemuan yang ketujuh selesai. Insya Allah nanti kita lanjut ke video berikutnya, ke konten yang ke-8 ya, part ke-8 insya Allah. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, dukung channel official Glora untuk lebih berkembang lagi, bermanfaat lagi. Dan insya Allah jika subscribe-nya lebih dari 1000, insya Allah kita akan sosial eksperimen ya. Itu sudah berjalan sosial eksperimen kita. Mungkin kalau misalnya udah 10.000, kita akan tambah lagi dananya untuk kemanfaatan orang lain, untuk membantu orang lain ya teman-teman. Kita akan berikan yang terbaik buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih buat yang sudah support dan subscribe channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini jadi ladang pahala kamu di official OSIS Glora. Kalau misalnya sedekah, kamu harus ngeluarin duit. Kalau subscribe, tinggal klik aja, kita dapat penghasilan di YouTube, dan di YouTube itu, dari penghasilan itu kita akan sedekahkan untuk orang lain teman-teman ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.